Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun dan kapanpun Anda berada menyaksikan video saya ini ya. Hehe. Ya, ini motor saya. Tapi kali ini saya nggak akan bahas GSX 150 series. Tapi saya akan membahas motor alternatif kapasitas cc kelasnya 200 cc. Motornya adalah motor ini, gambar ini. Ya, ada yang tahu nih motor apa? Ya, ini adalah Pulsar 200 NS ya. Yang tahun 2013 atau 2014 ya, saya lupa, dipasarkan sama Kawasaki, jadi labelnya Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Oke, apa sih yang menarik dari motor ini? Yang pertama, motor ini dia walaupun mesinnya SOHC 4 klep, tapi dia overbore dan berpendingin cairan ya, atau radiator liquid cooled gitu ya. Dia bisa memuntahkan tenaga sebesar 23 horsepower dan torsinya sebesar 18 Newton meter ya. Kemudian motor ini dia masih berpengabut bahan bakar karburator gitu. Tapi dia menggunakan 3 busi ya, 3 busi. Dengan labelnya di TSI Triple Spark gitu. Kalau yang sebelumnya di Bajaj yang sebelumnya itu adalah di TSI, itu singkatan dari Digital Twin Spark Ignition. Tapi kalau yang 200 NS ini dia Digital Triple Spark Ignition. Jadi businya 3. Ini cara kerjanya lumayan menarik, yaitu adalah dia businya 3 ya. Jadi 2 busi kembar di bawah, 1 busi utama di atas gitu. Dan gunanya sistem busi ini adalah dua, kayak riding mode gitu, tapi dia aktif secara otomatis gitu. Dia kalau di kecepatan rendah ya, katakanlah cruising dengan RPM, dari RPM bawah sampai ke 6000 RPM itu sekitar ya 6000 RPM itu dia businya memantik tiga-tiganya secara bersamaan. Hal ini membuat motornya jadi irit gitu ya. Gitu, tapi tetap enak dipakai santai, tetap enak lah gitu. Kemudian yang satu lagi adalah metode power gitu, mode power. Yaitu adalah aktifnya di 6000, 7000, 8000 RPM ke atas. Dimana terasa tendangan tenaga yang lebih gahar gitu ya. Kenapa? Karena sistemnya itu dia jadi seperti ini. Jadi ketika mesin beroperasi ya di RPM di atas 6000, bus yang paling atas itu dia akan memantik terlebih dahulu. Kemudian akan diteruskan dengan busi kembar yang 2 yang di bawah, dia akan memantik belakangan. Hal ini diklaim menjadi tendangan tenaga tambahan ya gitu, dan membuat motor ini benar-benar bisa lari kencang, melaju kencang gitu ya. Kemudian yang menarik lagi adalah rangkanya. Rangkanya itu dia modelnya Twin Spark gitu. Bajaj menjelaskan rangkanya itu adalah press steel, kalau nggak salah press steel ya. Kalau di Yamaha dibilangnya Delta Box, seperti itu. Rangka kayak gini tuh wis rangka racing lah gitu, karena handlingnya jadi kaku dan untuk selap-selip, ngebut, nikung gimana jadi enak. Kemudian shock breaker belakangnya, suspensi belakangnya itu dia ada kanisternya, ada kayak tabungnya gitu, jadi menyesuaikan. Walaupun dia kayaknya sih belum link ya, belum link, masih konvensional, tapi dia ada tabungnya gitu gitu ya. Itu untuk touring dan untuk ya kebut-kebutan gitu ya, lumayan lah gitu handlingnya. Tambah lagi stangnya tuh stang model jepit, tapi dia tinggi gitu. Hal ini berfungsi untuk keamanan, maksudnya kenyamanan, dan kemudian untuk bermanuver, karena ya namanya stang jepit ya, dia di apa, di sisi gitu ya gitu. Jadi lebih apa istilahnya, lebih nurut seperti itu. Nah, tapi motor ini bobotnya tuh lumayan, 140 sekian kilogram gitu, saya lupa. Gitu. Memang ya yang udah sering pakai pulsar pasti nggak akan aneh ya, pulsar motornya agak berat gitu. Tapi dia stabil. Pas melaju dia stabil, ngebut pun dia stabil. Kemudian yang menarik lagi adalah untuk motor 2013-2014 ya.
speedometernya itu tergolong lengkap gitu ya. Speedometernya stylenya itu mirip-mirip kayak CB150R yang old ya gitu. Dia takometernya RPM-nya masih analog gitu. Kemudian di kiri itu ada indikator lampu-lampu indikator gitu. Yang kanannya digital gitu. Dan ini lengkap banget gitu. Ada lampu indikator aki, oli gitu ya, dan lain-lain. Kemudian di bagian panel digitalnya itu ada jam, terus ada kayak logo kayak kunci Inggris gitu ya. Itu menandakan waktunya servis. Dia akan muncul ketika waktu servis. Kemudian ada shifter light yang akan berkedip di RPM tertentu, tanda rider harus ganti gigi gitu ya. Gitu. Kemudian ya yang menarik lagi, dia ada indikator side stand switch, maksudnya side stand gitu, bukan side stand switch ya, tapi side stand. Jadi memberitahu rider bahwa misalnya si standar samping itu belum dilipat, dia akan muncul gitu. Sisa-sisanya yang lainnya kayak trip A, trip B ya gitu. Ya, pokoknya untuk 2013-2014 motor ini lumayan oke lah fiturnya. Tambah lagi nih fitur yang keren. Jadi kayak indikator-indikator lampunya itu, indikator kayak indikator lampu jauh, indikator lambang lampu sen gitu kan, dan lain-lain, dia menyala biru gitu karena dalamnya ada LED-nya gitu. Ya walaupun itu gimmick ya, untuk keren-kerenan doang, tapi ternyata secara fungsi ya lumayan juga. Jadi kalau misalnya kita lagi riding gelap gitu, kalau ya kadang namanya manusia lupa ya gitu kan, kita bisa lihat lah gitu indikator-indikator tersebut lah gitu ya. Kemudian yang menarik lagi adalah desain knalpotnya. Nah, desain knalpotnya ini dia knalpot kolong ya, jadi underbelly gitu. Jadi dia nggak knalpot keluar kayak motor GSX gini ya gitu. Dia nggak gitu. Dia di kolong sini gitu. Dan itu knalpot pendek gitu ya. Itu kalau knalpot kayak gitu tuh karakternya torsinya kuat biasanya. Tarikan torsinya kuat gitu. Dan kemudian knalpotnya anti banjir. Jadi walaupun di kolong misalnya banjir, becek atau gimana, bahkan kerendam pun dia anti banjir. Jadi aman lah, banjir pun aman, nggak akan kemasukan air apa gimana, aman. Seperti itu ya. Gitu. Ditambah lagi suspensi depannya walaupun masih teleskopik, tapi sudah ukurannya diameternya besar, jadi ya oke lah. Kemudian remnya. Nah, ingat saya selalu bilang GSX-S 150, GSX-R 150, Bandi 150, bahkan Satria injeksi ya. Itu rem depannya itu Bybre. Bybre itu anak perusahaan Brembo di India gitu, yang biasanya remnya itu digunakan untuk motor 400 cc atau 500 cc ke bawah lah gitu. Tapi bener pakem asli. Walaupun anak perusahaan Brembo, tetap quality controlnya Brembo. Dan walaupun di India, tetap quality controlnya tetap Brembo. Nah gitu. Untuk desainnya ya didesain kalau nggak salah sama desainernya BMW kalau nggak salah. BMW Motorrad gitu. Jadi BMW motor, bukan BMW mobil ya. Jadi keren lah, desainnya itu keren. Memang lampu sen dan lampu depannya masih bohlam, tapi lampu belakangnya sudah LED. Waktu itu lampu rem LED itu udah wah keren banget ya. Kayak gitu. Nah, kenapa saya bahas motor ini? Karena sebenarnya ini motor bagus loh. Walaupun mesinnya SOHC dan baja India, tapi dia ada kerjasama sama KTM gitu. Materialnya ala KTM lah, tahu sendiri KTM materialnya sangarnya kayak apa kan. Gitu. Cuma ya entah konsumen tanah air ini alergi sama produk baja ya bagaimana, jadi ya penjualannya kurang laku sampai bahkan itu diskon gitu kan. Nah, kembali lagi ke yang saya bahas utama, yaitu adalah motor ini adalah motor alternatif. Kenapa alternatif? Karena dulu itu motornya itu seharga CB150R old punya saya, sekitar 25-24 jutaan kalau nggak salah. Dan sekarang secondnya untuk yang kilometernya 20.000 30.000 itu 8-9 jutaan. Dan kalau jenengan hoki bisa dapat motor yang second yang masih mulus, kilometernya masih ya 10.000 lah, 15.000 lah, lumayan lah gitu ya. Itu harganya 12-13.500.000 kalau nggak salah. Ini alternatif nih, alternatif beneran gitu ya. Gitu, yang mau merasakan tenaga 23 horsepower gitu, 200 cc ya, dibanding
pesaingnya waktu itu ada Tiger gitu ya, Honda Tiger 200 cc, tapi motor ini untuk kelas menengah ke bawah ya oke banget, oke banget bener, seperti itu. Sebenarnya ini motor bagus dan motor kencang juga gitu. Dan dari 150 cc satu-satunya motor yang bisa menyamai lah ya, hampir menyamai kalau diadu di jalanan dari motor ini, yaitu adalah ya ini GSX 150 series setahu saya gitu. Ditambah lagi, walaupun bajai Pulsar 200 NS ini adalah karburator ya, tapi iritnya sama kayak CB 150R Streetfire Old saya yang sudah injeksi. Iritnya hampir sama. Nah, jadi buat jenengan yang minat sama motor ini, bisa deh cari-cari second. Terus gimana masalah spare part dan servis? Dealer resmi Kawasaki masih menerima servisnya kok, kalau nggak salah gitu. Dan spare part ada tuh akun-akun toko online, akun grup Facebook tertentu gitu ya, yang menjual dan menyediakan spare part orinya gitu. Juga kanibalannya juga ya ada. Jadi ya so jangan takut lah gitu. Itu motor alternatif sebenarnya ya gitu. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi dan dadah.